Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi media pembelajaran matriks. Di dalam materi matriks yang akan saya jelaskan itu terdapat yang pertama definisi matriks, yaitu berupa pengertian dan notasi dan ordo. Yang kedua yaitu jenis-jenis matriks. Yang ketiga transpose matriks. Yang keempat kesamaan matriks. Yang terakhir adalah operasi matriks. Pengertian matriks. Untuk lebih jelasnya dari pengertian matriks ini kita dapat melihat soal. Untuk yang pertama yaitu seorang siswa mencatat hasil ulangan hariannya untuk pelajaran matematika, sosiologi, akuntansi, bahasa Inggris dan dalam tabel di samping. Nah, jadi jika sudah menjadi kolom seperti ini, kita ubah menjadi tabel di samping dapat dijadikan dalam bentuk hal yang lebih sederhana, yaitu kemudian dijadikan kasih tanda kurung atau kolom siku. Kemudian pengertian dari matriks itu sendiri yaitu kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom disebut matriks. Masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut disebut elemen-elemen matriks. Untuk menyatakan suatu matriks biasanya digunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan untuk menyatakan elemen-elemen matriks maka ditulis dengan huruf kecil. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk yang vertikal ini disebut dengan kolom, untuk yang horizontal disebut dengan baris. Kemudian banyaknya A, baris, dan B dan kolom menyatakan ordo dari matriks tersebut. Pada matriks A di atas karena banyak baris M dan banyaknya kolom N, maka matriks A memiliki ordo M kali N, ditulis A M kali N. Seperti ini ya. Jika kita ambil salah satu elemen matriks A, misalkan A12, mempunyai makna anggota matriks A pada baris pertama dan kolom kedua. Kemudian jenis-jenis matriks. Untuk jenis-jenis matriks itu sendiri ada matriks persegi, yaitu adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolom, misalkan nih, jadi seperti ini ya. Terus matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris, misalkan seperti ini, jadi hanya satu baris saja. Kemudian matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom, misalnya seperti ini. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen diagonalnya 0, sedangkan elemen pada diagonal utama tidak semuanya 0, misalkan seperti ini. Jadi masih ada angka lain selain 0 ya. Matriks identitas yang berikutnya yaitu adalah matriks persegi dengan semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0. Yang terakhir itu matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf 0, misalnya seperti ini. Kemudian kesamaan matriks. Kesamaan matriks yaitu coba perhatikan bahwa 4 sama dengan 4 dan 5 sama dengan 3 ditambah 2 dan 9 sama dengan 3 pangkat 2. Perhatikan bahwa A juga dengan matriks berikut. Jadi seperti ini ya. Kemudian matriks tersebut adalah dua matriks yang sama, demikian juga dengan matriks berikut.
dua matriks A dan B dikatakan sama atau tulis A sama dengan B jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama dan semua elemen yang seletak bernilai sama. Kesamaan matriks. Tentukan nilai X, Y, dan Z jika kemudian dijawab seperti ini. Karena kedua matriks di atas sama dengan elemen-elemen yang seletak dan bernilai sama, jadi diperoleh X sama dengan 2, 12 sama dengan 3Y, Y sama dengan 4, 2 min Y sama dengan Z, 2 min 2 kurangi 4 sama dengan Z, Z sama dengan negatif 2, jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Untuk berikutnya adalah transpose metrik. Transpose metrik dari metrik A berodo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari metrik A dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Jadi baris berikutnya ini terdapat, jadi notasi transpose metrik A N kali M adalah AT, atau bisa dituliskan seperti ini ya, A transpose. Contohnya jika A matriks A dan tentukan ordo dari tentukan A transpose dan ordonya. Jawab. Terlihat dari matriks A bahwa elemen baris ke-1 adalah 4,2 dan negatif 1, sedangkan elemen baris kedua adalah 3, 5, dan 6. Untuk mengubah matriks A menjadi A transpose, posisikan elemen baris ke-1 menjadi kolom kedua sehingga diperoleh seperti ini. Ordo matriks A adalah 2 kali 3, sedangkan ordo A transpose adalah 3 kali 2. Jadi baris ke-1 dengan kolom ke-1 dan baris kedua dengan kolom kedua. Operasi matriks. Di dalam operasi matriks terdapat penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks bisa dilakukan dengan menjumlahkan atau menambahkan elemen dari matriks A dan matriks B, lalu dijumlahkan dengan elemen-elemen yang berada pada matriks A dan B. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, jelas ya. Pengurangan matriks. Yang kedua yaitu pengurangan matriks. Jadi selain penjumlahan juga ada pengurangan, dan ini sama. Jadi maka hasil pengurangan matriks A dan matriks B itu berdasarkan elemen-elemen yang sama pada matriks A dan B. Jadi hampir sama dengan penjumlahan tadi, cuman beda ini dikurangi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Yang kemudian yang ketiga yaitu adalah perkalian matriks dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriks A atau AIJ, maka matriks KA atau KAIJ adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Jadi skalar itu dilambangkan dengan K. Mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Jadi seperti ini. Nah, untuk sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk contoh soalnya seperti ini ya. Kemudian ada lagi yaitu perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Syarat perkaliannya adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks harus sama dengan jumlah banyaknya baris matriks kedua. Jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali B, maka hasil dari perkalian A kali B adalah satu matriks
atau CIJ berukuran M x